PT Sumber Afriana Trijaya Tbk atau biasa sering kita sebut dengan nama Alfamart adalah sebuah perusahaan perdagangan retail yang berkantor pusat di Tangerang. Alfamart sudah memiliki 32 pusat distribusi dan 15.400 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan minimarket itu ikut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Alfamart berperan dalam memperdayakan UMKM dengan melibatkan mereka sebagai pemasok melalui produk home brand and private label atau yang disebut HBPL yang diberi merek Alfamart. Alfamart bergerak di bidang perdagangan eceran dalam format minimarket dan kasa waralaba untuk menyebarluaskan produknya. Pelanggan adalah faktor lingkungan utama bagi Alfamart. Alfamart memiliki pelanggan dari semua kalangan masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, anak-anak, dan kelas ekonomi menengah. Indomaret merupakan pesaing terdekat Alfamart dan berdiri setahun lebih awal, yaitu pada tahun 1988. Pada akhir 2011, Indomaret sudah mengoperasikan 6.003 gerai dengan angka penjualan mencapai 18 triliun rupiah. Environment. Pertama, ada demografik. Itu pelanggan yang dituju adalah para pekerja lajang muda yang belum menikah. Akibatnya lokasi Alfamart selalu dekat dengan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat parkir, stasiun kereta bawah tanah, dan lain-lain. Selain itu, traveler juga merupakan pelanggan utamanya. Ekonomik. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia telah meningkat dibandingkan pada tahun 2020. Meskipun gaji belum baik dengan jumlah yang sama, hal ini memungkinkan Alfamart mempekerjakan pekerja terampil dengan gaji yang kompetitif. Harga Alfamart selama beberapa tahun terakhir belum disesuaikan dengan perubahan di pasar Indonesia. Tingkat pertumbuhan PDB yang lebih tinggi memiliki implikasi positif bagi bisnis karena mereka dapat memperluas jangkauan produk dan menargetkan pelanggan baru. Agar sukses, perusahaan dapat menetapkan secara dekat pola perilaku pembelian konsumen dan melalui proposisi nilai yang muncul. Pola pengeluaran pemerintah dapat mendongkrak penjualan produk Alfamart dalam jangka pendek, namun dapat mengekspos Alfamart pada resiko jangka menengah dan depresiasi mata uang dalam jangka panjang. Environment. Pada tahun 2021, Alfamart telah menanam pohon sebanyak 13.000 di berbagai wilayah Indonesia sebagai upaya konservasi lahan kritis. Dan sepanjang 2022, Alfamart telah berkomitmen menjalankan program pemulihan ekosistem lingkungan seperti kampanye stop penggunaan kantong plastik, penggunaan pembangkit listrik tenaga surya di banyak kantor cabang Alfamart, dan aksi penanam pohon yang masif. Teknologi. Alfamart dapat menggunakan digitalisasi berbagai proses untuk mengatasi masalah utama korupsi di perekonomian lokal. Faktor lain seperti penerimaan pembayaran seluler melalui berbagai portal diperlukan untuk kelancaran pengalaman pelanggan. Ini adalah area utama di mana Indonesia tinggal dari Cina. Aplikasi seluler yang lebih baik dan sistem yang ramah pengguna merupakan inti dari setiap bisnis yang sukses. Selain itu, toko tersebut juga menyediakan teknologi pindai dan bayar baru untuk pelanggan. Pelanggan dapat membeli produk Alfamart untuk online dan melewati antrean panjang menuju loket kasir. Politik tingkat korupsi dan kekerasan di negara tuan rumah mempengaruhi perusahaan. Selain itu, pasar Alfamart dapat dipengaruhi oleh kebijakan impor luar negeri, tekanan global, badan pengatur baru, dan kebijakan pemerintah. Berbagai reformasi politik, terutama kebijakan yang tidak terduga, dapat mempengaruhi bisnis. Kultur. Perubahan selera dan preferensi konsumen, citra merek perusahaan, keyakinan agama konsumen, dan demografi produk bertanggung jawab untuk mempengaruhi pasar Alfamart. Mengembangkan pemahaman komprehensif tentang sikap generasi milenial dan baby boomer terhadap aktivitas waktu luang dan pilihan aktivitas waktu luang, memberikan wawasan tentang cara kerja ekonomi, pengalaman memahami demografi negara, membantu meningkatkan penjualan merek. Segmentasi. Dengan harganya yang relatif murah dibandingkan dengan harga pasar yang lainnya dan jenis produk yang memiliki harga yang terjangkau, Alfamart tidak terlalu memiliki segmentasi khusus untuk konsumennya karena semua kalangan ekonomi dapat membeli produk-produk Alfamart, dan juga karena letak lokasinya yang dekat dengan tempat tinggal juga banyaknya Alfamart yang tersebar dimanapun. Kemudian ada target. Alfamart menargetkan semua kalangan karena Alfamart menawarkan beberapa kebutuhan mulai dari keperluan bayi, anak, dewasa, hingga orang tua. Alfamart juga menyediakan kebutuhan rumah tangga dan berbagai konsumen yang ingin berbelanja praktis tidak perlu jauh-jauh ke market-market besar karena Alfamart biasanya terletak tidak jauh dari perumahan. Kemudian ada posisi. Meski dikelilingi banyak pesaing mulai dari minimarket perseorangan maupun kelompok, waralaba sejenisnya sampai supermarket yang terlebih dulu eksis, namun Alfamart
kemungkinan besar telah memiliki tempat di masyarakat itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, Alfamart itu sendiri telah tersebar dimanapun dan bahkan hanya di satu perumahan masyarakat saja, Alfamart mungkin dapat ditemui 2 hingga 3 Alfamart sehingga mampu bersaing dengan yang lain. Program-program yang biasanya diimplementasikan oleh Alfamart yaitu berupa promo-promo dari produk-produk yang dikeluarkan olehnya pada setiap harinya. Tidak hanya sekedar promo biasa, pada event-event tertentu, Alfamart mengeluarkan promo-promo bahkan yang bisa jauh lebih menarik. Contoh seperti promo-promo pada hari raya, contohnya pada 17 Agustusan, promo Hari Kartini, promo Valentine. Kalau di promo Valentine itu biasanya berupa coklat-coklat, berupa diskon coklat, dan bentuk-bentuk coklat, unyu coklat tersebut dan lainnya. Kalau di promo-promo di secara agama itu biasanya berupa promo lebaran, promo hari Natal, promo Paskah, promo wasiat, dan lainnya. Kalau di lebaran tuh contoh biasanya mereka mengeluarkan beberapa pilihan parsel dan itu harganya cukup murah untuk di Alfamart tersebut. Kita ketahui Alfamart adalah sebuah brand minimarket penyedia kebutuhan hidup sehari-hari oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk pada tahun 1989. Merupakan awal berdirinya Alfamart dengan mulainya usaha dagang rokok dan barang-barang konsumsi oleh Joko Susanto dan keluarga yang kemudian mayoritas kepemilikannya dijual kepada PT HM Sampurna pada tahun 1989. Dalam penggunaan sistem informasi manufaktur, Alfamart menggunakan sistem kerja keras PKM yang menerapkan kuantitas maksimum, yaitu setiap item barang sudah diketahui teringat penjualan selama 3 bulan. Mengetahui masa renggang waktu antara permintaan barang sampai pemenuhan, dapat merevisi PKM untuk barang yang cepat terjual dan barang yang lambat terjual, yang dilakukan setiap awal bulan dengan mencetak laporan PLM dan mengusulkan pada area koordinator untuk merubahnya. PKM juga dapat mengetahui kondisi di mana barang tersebut sedang kosong di gudang maupun di toko. Dalam menyediakan distribusi barang, Alfamart menerapkan digital packing system dan tailgate system pada pusat distribusinya. Kedua sistem dan tailgate system pada staf distribusinya, kedua sistem ini mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses pengambilan barang dari rak penyimpanan dan permuatan barang ke armada pengiriman maupun barang di gerai Alfamart. Pengendalian operasi toko. Persediaan operasi toko adalah salah satu sistem yang sudah diterapkan perusahaan agar kegiatan di toko berjalan dengan lancar atau sempurna. Adapun pengendalian toko tersebut adalah: pertama, pengendalian persediaan, pengendalian penjualan, pengendalian. Saran untuk marketing mix perusahaan Alfamart yang pertama adalah merumuskan tujuan dan strategi marketing mix, baik jangka panjang maupun jangka pendek, agar memungkinkan perusahaan untuk melakukan perbaikan secara cepat dan tepat apabila pelaksanaan kegiatan marketing mix menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. Yang kedua, hendaknya perusahaan menjual produk-produk yang sesuai dengan keinginan pasar. Walaupun Alfamart sudah melakukan hal tersebut, hendaknya kualitas produk dipertahankan agar konsumen mendapat kepuasan. Yang ketiga, dalam promosi toko harus mencari media mana yang tepat untuk digunakan dalam periklanan, misalnya seperti media surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Keempat, dalam menetapkan strategi produk, harga, promosi, dan distribusi, haruslah terlebih dahulu melakukan peninjauan dan penelitian lapangan agar bisa mengambil suatu keputusan yang menguntungkan bagi Alfamart. Yang terakhir, toko harus mempersiapkan strategi untuk menghadapi persaingan yang muncul dari toko lain yang bergerak dalam bidang yang sama, sehingga toko dapat mempertahankan perkembangan perusahaan tersebut.